Iya, Bang Sam masih di toko kita, masih bersama dengan Profesor Siti Zuhro. Nah, kita bicara mengenai politik. Beliau adalah salah satu ilmuwan politik di Indonesia. Prof. Siti Zuhro bicara mengenai keterwakilan perempuan di politik Indonesia. Ini kabarnya sendiri hingga saat ini belum mencapai target 30%. Prof melihatnya gimana? Iya, 30% itu memang angka sebetulnya angka yang kita patok tidak terlalu tinggi sebetulnya. Itu pun sulit. Ternyata memang perjuangan perempuan harus tidak cukup double, tapi triple bahkan kan gitu ya. Karena apa? Di politik itu kan kontestasi, kompetisi. Dalam pemilu itu legislatif khususnya itu kontestasi luar biasa. Apalagi sekarang dengan sistem terbuka. Itu kontestasinya tidak antara partai dan partai, tapi juga di internal partai, di internal elit itu sendiri, dia berkontestasi yang luar biasa. Bahkan tidak antar perempuan, tapi dengan laki-lakinya luar biasa. Jadi kalau sudah perempuan terjun ke politik, memang seharusnya mereka ini harus melakukan perjuangan gitu ya, ikhtiar itu yang maksimal. Yang maksimal. Jadi dia harus menggunakan semua logikanya, semua talentanya, kepiawaiannya untuk bagaimana membujuk agar katakan konstituen itu beralih kepada dirinya. Itu kan. Sehingga kalau kita melihat ada dinamika perolehan suara gitu ya. Kalau sejak awal kan sekitar 9%, di pemilu tahun 99 itu 9%, di pemilu 2004 itu sudah naik ke 11%, di pemilu 2009 itu sudah mulai mencapai agak tinggi ya, 18%. Di pemilu 2014 kelihatannya turun satu digit gitu ya, 17%. Lah, kita tidak tahu di 2019 ini akan naik atau seperti apa. Tapi yang jelas kecenderungannya adalah kita belakang ini melihat gitu ya, ada kebangkitan perempuan itu. Jadi mereka ingin hadir di politik, khususnya di pemilu seperti ini. Dia mencalonkan untuk menjadi anggota DPR RI, DPD RI kan gitu ya. Dan bahkan dia mencalonkan gitu ya, yang kemarin itu menurut saya kalau lebih banyak ya jumlahnya di pemilu 2014 itu perempuan-perempuan yang masih kuat, kental gitu ya, hubungan kekerabatan gitu ya, itu dia punya kans yang luar biasa. Tapi yang perempuan-perempuan biasa ini yang susah gitu biasanya. Yang memenangkan itu masih suaranya itu lebih ke punya kaitan dengan kekerabatan, dinasti politik kan gitu. Sementara yang tidak itu ya kalau dibandingkan dengan yang masih punya hubungan dinasti itu tidak banyak gitu lah. Ini artinya peluang atau kesempatan tadi itu belum berpihak pada perempuan semuanya. Oleh karena itu yang diperlukan memang ikhtiar yang luar biasa dari perempuan itu sendiri. Tapi kalau kita lihat sebenarnya pemilih perempuan di Indonesia ini juga lumayan banyak begitu ya. Apakah mereka masih tadi si elitnya sendiri belum memiliki nilai jual begitu ya, yang bisa menyentuh pemilih sendiri, atau sebaliknya begitu ya, pemilih sendiri belum melirik calon atau elit dari perempuan sendiri. Ini menarik ya. Jadi satu sisi perempuan tadi itu disyaratkan gitu ya menjadi seorang calon legislatif yang berkualifikasi gitu ya, baik kompetensinya maupun dananya, popularitasnya gitu kan. Sisi yang lain yang tentunya perempuan ini milih perempuan enggak sih kan gitu. Itu pertanyaan besar. Jangan-jangan pemilih perempuan itu justru tertarik dengan bukan perempuan, bukan caleg perempuan. Lah ini masalah kan gitu. Tapi di beberapa pemilu yang lalu menunjukkan memang trennya itu perempuan ternyata lebih tertarik memilih tidak perempuan, caleg perempuan. Lah ini yang harus didekati oleh caleg-caleg perempuan. Kira-kira apa yang menjadikan kaum perempuan itu juga lalu tersentuh dan tertarik dan terundang untuk memilih dirinya. Kalau milenial perempuan itu apa sukanya, gitu kan? Jadi harus melihat struktur gitu ya, komunitas perempuan itu. Jadi perempuan yang educated apa yang harus didekati, perempuan yang di grassroots bagaimana mendekatinya pula kan gitu. Supaya lalu dia bisa berhitung gitu ya, mendekati itu. Nah, cuman memang di Indonesia pemilu itu masih syarat dengan money politics, syarat dengan vote buying. Lah ini bagaimana caleg-caleg perempuan itu mencari cara supaya
masalah vote buying atau money politics tadi itu bisa dikurangi. Oke, kalau bicara mengenai Pak Jokowi, sebagai incumbent sendiri, kalau di 2014 jualan Pak Jokowi ini kalau kita lihat adalah Islam yang plural, moderat sendiri. Betul. Tapi kalau di 2019 saya atau beberapa orang melihat sendiri, tampaknya Pak Jokowi ini harus memakai keislamannya, tanda kutip sendiri untuk kampanye terlihat dengan menarik Pak Ma'ruf sendiri sebagai wakilnya. Bu Siti bagaimana? Iya, menarik memang. Ini yang membedakan pemilu 2019 dengan 2014. Di 2014 itu tidak terlalu terbebani gitu ya oleh keharusan seorang Jokowi memilih cawapresnya itu dari kelompok yang katakan religius gitu ya, untuk meyakinkan masyarakat Muslim atau komunitas Muslim, umat Islam gitu ya, memilih dirinya. Tidak ada. Di 2019 karena ada interupsi politik sepanjang 2015 ke 2018, ini lalu mau tidak mau, suka tidak suka, Pak Jokowi yang dinilai atau dipandang oleh masyarakat khususnya umat Islam itu tidak pro pada mereka, lalu berusaha untuk mengambil katakan gitu ya sosok yang dianggap dinilai religius. Tapi Pak Jokowi lupa bahwa religiusitas atau mengambil Pak Ma'ruf Amin itu komunitasnya hanya NU, lebih homogen gitu ya. Jadi apalagi kalau kita melihat kecenderungan interupsi politik dengan aksi damai 411, 212 itu, mereka tidak NU, tidak Muhammadiyah. Mereka lebih variatif. Komunitas Islam yang dengan katakan tokoh-tokoh barunya itu yang sangat heterogen, sangat istilahnya itu beragam gitu. Nah, ini yang belum tentu kan, tentunya ya belum tentu lalu serta-merta gitu memilih langsung Pak Jokowi karena ada Pak Ma'ruf. Tidak seperti itu juga gitu loh. Bagaimanapun juga sebetulnya dalam pemilu presiden maupun pilkada ya, pemilihan kepala daerah, kecenderungan untuk memilih sosok gitu ya, calon nomor satu gitu ya, istilahnya RI1 ya, kalau di level provinsi 1, provinsi 2 gitu, itu lebih ke bagaimana RI1 dulu kan gitu ya. Jadi tongkrongannya dan sebagainya itu dilihat betul kan gitu ya. Ini faktor pemenangnya di sana. Sementara cawapres ini menyempurnakan, partai-partai itu menyempurnakan kemenangan dari calon RI1 kan gitu sebetulnya, menyempurnakan. Demikian juga Prabowo dengan Sandiaga gitu. Dulu kala kita mendengarkan yang namanya Jokowi efek di pemilu 2014. Nah sekarang tidak mendengarkan kita. Justru yang terdengar adalah Sandiaga Uno efek. Jadi Sandi efek kan gitu. Lah ini yang membuat lalu mengapa pemilihan terhadap cawapres itu agak bertele-tele kemarin tuh, agak riweh gitu ya, agak seret gitu, sehingga at the last minute baru muncul itu cawapresnya, baik itu yang dialami oleh petahana Pak Jokowi maupun oleh lawan tandingnya adalah Pak Prabowo yang kita tahu seperti itu gitu ya. Ini artinya memang diharapkan kehadiran dari cawapres tadi itu menyempurnakan kemenangan kan gitu, mampu ya menjadi leverage factor, pendongkrak dan tentunya gitu ya, nanti itu bisa menambah pundi-pundi suara. Termasuk tadi begitu ya Pak Ma'ruf dan juga Pak Sandiaga Uno gitu untuk pasangannya sendiri. Kalau kita menarik tadi kita bicara mengenai politik identitas begitu ya. Sekarang sudah mulai ramai begitu. Nah, kenapa sih begitu ya di Pilpres 2019 ini politik identitas kembali ramai begitu ya keluar sendiri. Prof, akan kita bahas selepas beberapa. Jangan kemana-mana, tetap di Tokoh Kita.